Mudah-mudahan kalau udah selesai sesuai rencana bulan November atau Desember, ya harapannya aku sih ditempatin awal tahun depan udah bisa ditempatin. Aku sudah memboyong dia. Mudah-mudahan ya Allah izinkan aku memboyong kamu. Ya. Memang jodohnya ya dipermudahkan jalannya gitu. Kalau memang bukan ya apa ya, ada aja lah jalannya, jangan sampai kita kenapa-kenapa gitu. Tekad itu semakin bulat karena Aurel dan Azriel dengan inisiatif mereka sendiri sepakat untuk memanggil Ashanti dengan sebutan Bunda. Itu anak-anak tuh iseng, jadi kalau lagi ada aku tuh, ya udah aku nggak enak manggil tante, apalagi Jiel. Kalau misalnya Loli masih tante, kak kan gitu janjinya nggak mau manggil itu katanya gitu. Jadi aku sendiri ketawa-ketawa ngeliat mereka udah gitu kan, ponakanku juga suka main sama mereka. Jadi mereka bareng-bareng, Pak kalau panggil tante ini ya jangan manggil tante lagi gitu. Mereka tuh udah kayak gimana gitu sama aku, jadi bener-bener deket banget gitu. Kayak kemarin ngobrol sama Azriel gitu berdua, dia cerita ini itu terus nggak boleh tante, nggak boleh pergi ya dari aku gitu ya. Terus aku bilang kalau emang pisah gimana, aku bilang kalau emang gak jodohnya gimana, ya nggak bisa, harus jodoh kayak gitu. Makanya anaknya dia itu sesuatu yang jujur dari hatinya dia gitu. Jadi Harapan agar Anang dan Ashanti segera menikah tidak hanya tertanam di hati Aurel dan Azriel. Masyarakat Sukabumi yang merupakan fans berat Anang Ashanti juga ingin secepatnya menyaksikan penyatuan cinta itu. Sekalipun tidak mengagendakan acara jumpa fans, namun masyarakat Sukabumi secara spontan datang ke villa penginapan Anang Ashanti sekedar bisa melihat secara langsung dan menyapa dua sejoli tersebut. ya kaget banget, ternyata di Sukabumi banyak yang Iya banyak yang senang. Gitu. Gak nyangka ya. Doa dan harapan Anang sudah dijawab. Sekarang tinggal menunggu aksi Anang. Secepat apakah Anang berani mengambil keputusan untuk segera menjemput cintanya? Benarkah Anang sudah mempersiapkan sebuah rumah untuk nantinya ia tinggali bersama Ashanti setelah menikah? Dua tahun sudah Anang berselimutkan kesepian. Sejak bercerai dari Krisdayanti, Anang tiada hentinya untuk berdoa agar dirinya dipertemukan dengan seorang wanita yang menjadi jodohnya. Doa itu akhirnya dikabulkan. Kita hanya tinggal menunggu kapankah Anang benar-benar berani secara jantan melamar Ashanti untuk dijadikan istrinya. Dua tahun lalu, dunia rasanya seperti runtuh di hadapan Anang Hermansyah. Separuh jiwanya benar-benar telah pergi. Separuh jiwa pergi. Untunglah setelah lama bergulat dengan waktu, Anang akhirnya di tangga terakhir puncak pendakiannya. Bulan depan, Anang sudah memantapkan hati untuk melamar Ashanti. Niatanku sama dia mudah-mudahan setelah hari raya kan aku bisa melamar dia secara serius. Makanya izinin deh aku setelah hari raya ini bisa benar-benar melamar secara serius. Aku datang bersama keluargaku ke keluarga kamu. Meski tak terlalu banyak bicara, namun sorot mata Ashanti menerima pinangan hati Anang. Ashanti sadar, calon suaminya ini bukanlah perjaka ting-ting. Ia bahkan harus menyiapkan hati karena setelah menikah nanti, ia sudah diserai tanggung jawab menjadi ibu bagi Aurel dan Azriel. Namun itu semua tidak masalah. Selama 9 bulan mengenal Anang, berbagai cobaan sudah ia dapatkan.
Namun selama itu, ia dan Anang tetap bersatu menjaga keutuhan cinta mereka. Pro dan kontranya banyak. Perbedaan umurnya aku Pro dan kontranya cuma yang iri-iri aja. Ada mungkin pihak-pihak yang nggak pingin kita berdua bisa jalan bareng, nggak pengen kita berdua bisa menuju sesuatu yang lebih dari ini gitu. Tapi ya kalau manusia hidup nggak mau ada cobaan ya nggak usah hidup kan. Pasti kan ada aja. Dan aku selalu bilang sama dia, iya kalau misalnya ada beberapa hal yang masuk ke kita atau masuk ke dia, pasti ada gitu. Dan itu membuat tidak nyaman buat kita berdua, jadi berantem atau apa. Masalah selalu bilang ya kita kenal udah 9 bulan, duet udah 7 bulan. Ya kan 2 bulannya rekaman. Jadi menurut aku dengan waktu 9 bulan itu harusnya udah bisa cukup mengenal pribadi satu sama lain, karena hampir setiap hari kan kita ketemu gitu. Anang sendiri tak menutup mata untuk segala kekurangan yang ada padanya, termasuk soal rumah. Ruko yang ia tinggali saat ini jelas tak mungkin bisa diandalkan jika nanti berumah tangga dengan Ashanty. Karena itulah jauh-jauh hari Anang sudah mengumpulkan uang demi membangun sebuah rumah impian. Kalau semua sesuai rencana, niscaya rumah tersebut akan selesai awal tahun depan, persis setelah mereka menjadi suami istri. Rumah alhamdulillahnya sudah mulai bangun kerangka perubahannya udah. Kalau semuanya lancar adalah perkiraanku akhir tahun bulan Novemberan udah selesai. Harusnya. Ulang tahunku dong. Iya, pas November udah selesai. Mudah-mudahan kalau udah selesai sesuai rencana bulan November atau Desember, ya harapannya aku sih ditempatin awal tahun depan udah bisa ditempatin. Aku sudah memboyong dia. Mudah-mudahan ya Allah izinkan aku memboyong kamu. Ya. Memang jodohnya ya dipermudahkan jalannya gitu. Kalau memang bukan ya ada aja lah jalannya, jangan sampai kita kenapa-kenapa gitu. Jika Anang dan Ashanty terbang ke awang-awang bahagia karena akan segera menikah, maka Dara The Virgin merasakan bahagia karena kado spesial yang ia dapat di hari ulang tahunnya. Seperti apa pesta kejutan ultah Dara yang ia terima dari para sahabat dan fansnya? Dara The Virgin mulai meninggalkan masa-masa remajanya. Tak terasa usianya sudah menjejak di angka 20. Seperti apakah suasana pesta kejutan ulang tahun Dara? Dara The Virgin berbunga-bunga. Tepat tanggal 9 Agustus kemarin, Nenggelis asal kota Tasikmalaya ini genap berusia 20 tahun. Selamat ulang tahun buat Neng Dara. Kebahagiaan Dara di hari ulang tahunnya itu pun kian bertambah kala ia mendapatkan hadiah seekor kucing ras bermata kuning dari salah seorang fansnya. Dalam rangka merayakan ulang tahun RCTI ke-22, juga Republik Indonesia ke-66, sebuah pertunjukan terbesar dan termegah di tahun 2011. Ratusan pendukung acara dari dalam dan luar negeri bersatu dalam sebuah pagelaran akbar, Mahakarya RCTI 22. Pertama di layar televisi Anda, sebuah drama variety, drama dengan kolaborasi sirkus, magician, akrobat, dan tarian kolosal dengan tata lampu dan set yang spektakuler, menciptakan sebuah tatanan audio visual yang akan memanjakan pemirsa RCTI. Nervous karena ini 7 segmen full. Dan saya dalam 7 segmen itu setiap segmen ada. Ya, ini untuk pertama kalinya juga buat aku untuk melaksanakan drama variety di panggung besar seperti ini. Mahakarya RCTI 22, 17 Agustus 2011, hanya di RCTI.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Jangan lupa saksikan kemeriahan Mahakarya RCTI 22 Rabu 17 Agustus 2011 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke. Jangan lupa juga simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14 lewat 15 menit. Terima kasih dan sampai jumpa.